Ada tiga hal yang penting yang harus dimiliki oleh ayah ibu, menjadi dasar yang harus dimiliki oleh ayah ibu. Yang pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Falyattaqullah, kata Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai ayah bunda, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu apa? Takwa itu adalah hati-hati ketika kita melewati sebuah jalan yang penuh duri, kemudian sinarnya itu kurang terang, remang-remang, gimana kita berjalan? Pasti kita akan hati-hati. Jadi orang tua yang bertakwa adalah orang tua yang berhati-hati. Hati-hati kalau berbicara, hati-hati kalau ngasih apa? Ngasih uswah yang jelek kepada anak. Hati-hati. Falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Ketika ayah ibu sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan banyak kemudahan. Berikutnya, wal yaqulu qawlan sadida, harus berbicara benar. Ini hati-hati. Jadi ngomong ke anak itu harus lurus, harus benar. Jangan ada dusta, jangan ada bohong kepada anak. Misalkan ketika ayah ibu mau pergi ke sebuah acara, tapi nggak boleh bawa anak. Ibu ayah yang salah itu kadang menyelinap, ya, menyelinap. Anak ini dititipkan misalkan ke mbaknya atau ke pembantunya, dititipkan, dibawa kemana, kemudian tiba-tiba menghilang. Tiba-tiba menghilang nggak pakai pamitan. Nah, ini seperti ini salah. Ini mengajarkan kepada anak, nanti anak tuh juga bisa melakukan hal yang sama kepada ayah ibunya. Dia akan sembunyi-sembunyi, dia akan menyelinap, melakukan hal-hal yang buruk tanpa sepengetahuan ayah ibunya. Maka harusnya jujur aja. Ketika kita mau pergi, bilang terus terang kepada anak, nah, ayah sama ibu, umi sama abi, abati sama umah, ini mau pergi, tapi nggak boleh bawa anak-anak. Waktunya 3 jam. Habis itu kecup keningnya. Ya, kecup kuningnya kita doakan, u'iduka kalau cowok, u'iduki kalau misalkan perempuan, u'idukuma kalau 2 orang, u'idukum kalau 3 orang, bi kalimatillahi tamah, dengan kalimat Allah yang sempurna. Didoakan anak itu dan pergi. Meskipun anak itu menangis, tapi di situ tidak ada kebohongan. Wal yaqulu qawlan sadida, kita harus berbicara jujur. Kita harus berbicara benar kepada anak. Makanya ibu-ibu itu, ibu-ibu yang baik adalah ibu-ibu yang cerewet. Kalau kata Ustaz Salim Afilah, semakin cerewet itu semakin bagus. Jadi kalau ibu-ibu cerewet itu anak-anaknya cerdas. Ibu-ibu yang cerewet itu anak-anaknya cerdas. Semakin cerewet, maka dia anak-anak itu akan semakin cerdas. Cerewet dalam hal apa? Cerewet dalam kebaikan, cerewet yang solehah, cerewet yang baik, kasih pesan-pesan yang baik. Ketika makan, kasih nasihat yang baik. Harus bersyukur kepada Allah, ya, bersyukur kepada Allah. Kita harus banyak doa ketika makan, gak boleh mubazir. Kemudian ikhwan fillah, misalkan nih, contoh yang beliau sampaikan nih, ibu-ibu misalkan ketika bangunkan anak, atau ayahnya ketika bangun anak. Ada 2 contoh yang berbeda. Misalkan begini, anak ini susah dibangunkan untuk sholat subuh misalkan, dan dia punya hobi suka minum susu kalau pagi-pagi. Dibangun sama ibunya atau sama ayahnya, nak bangun, kalau kamu bangun nanti ibu bikinkan atau ayah bikinkan susu hangat. Akhirnya anaknya bangun, ternyata kemudian susunya belum jadi. Akhirnya bilang ke ibunya, mana susunya mak, gitu kan, mana susunya mak, lambat nih maknya, kan gitu kan. Akhirnya apa? Mengajarkan anak, sebenarnya kata-kata yang seperti cara membangun seperti ini mengajarkan anak itu pamrih. Dia akan bergerak kalau ada sesuatu di belakangnya. Dia pamrih. Tapi beda dengan ibu atau dengan seorang ayah ketika bangunkan anak, dia bikin susu dulu. Dia belum bangun anak, dia bikin susu yang hangat, dibuatkan susu yang hangat. Kemudian dia bilang ke anaknya, bangun nak, ini udah dekat salat subuh. Nih ibu atau ayah udah bikin susu yang hangat. Nih ibu taruh di meja, mumpung masih hangat, ayo segera minum. Respon dari anak akan berbeda. Ikhwan fillah. Anak tuh akan bahagia. Dia bangun tidur bahagia, susu sudah tersedia. Masya Allah, ibuku baik banget. Baik banget ibuku. Ibuku tulus banget, cinta banget sama aku. Responnya beda. Ini mengajarkan ketulusan. Ibunya mengajarkan ketulusan. Ibunya mengajarkan ketulusan kepada anaknya. Maka ikhwan fillah, hati-hati dalam berbicara. Falyaqulu qawlan sadida. Kemudian yang ketiga, fondasi yang ketiga yang mesti dimiliki oleh ibu dan ayah. Yang ketiga adalah dalam surat Luqman, yaitu dianjurkan kita, diwajibkan kita punya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah ibu atau ayah yang bersyukur kepada Allah.
Syukuri nikmat punya anak. Ya, syukuri nikmat punya anak. Ada orang yang nggak bisa punya anak, seperti ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Pengen punya anak dari suaminya, yaitu suami yang mulia itu Rasulullah SAW, tapi nggak ditakdirkan punya anak. Lalu ikhwan fillah sadaqakumullah, jangan sampai kita ini merasa pusing ketika punya anak banyak. Ibu, Pak, anak kita itu sementara tinggalnya sama kita. Mereka cepat gede. Mereka cepat gede. Akan ada saatnya nanti mereka akan meninggalkan rumah kita. Sebentar, mereka akan kuliah, mereka akan pondok pesantren, kemudian mereka menikah. Memang rumah kita nggak berantakan, memang rumah kita rapi, tapi sepi. Makanya kadang kakek-kakek, kadang yang sudah punya cucu, dia pengen repot lagi, dia ngurus cucunya dia.